terus kita khasnya dalam kajian kitab hikam. Maka malam ini saya sengaja tidak ingin membaca semua kita. Saya akan berikan dari sini secara khas satu kata hikmah, mungkin nanti akan ditambah satu lagi dengan uraian yang lebih mendalam. Mudah-mudahan ini merupakan kalimat akhir tahun untuk masuk ke tahun baru Masehi, ya, karena malam ini malam berapa? 31 bulan ya. Malam 31 bulan. Countdown. Ya orang putih. Ya putih ya. Saya orang hitam. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali apa? Kenapa sudah? Kurang banyak. Izhar. Sebagai kata awal dalam kajian ini, saya sengaja bacakan dari surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Qul ya Muhammad, huwa Allahu ahad. Allah itu besar, tidak ada bandingnya, tidak ada 2, 3 dan seterusnya. Allahus Samad. Hanya kepada Allah tempat kita as-samad bergantung, tempat kita minta apapun yang menjadi hajat kita. Siapa Allah? Lam yalid, Allah yang tidak beranak, walam yulad, tidak pula diperanakkan. Siapa Allah? Walam yakun lahu, Allah yang tidak memiliki untuknya baginya ahad, kufuwan ahad, yang menyekutukan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita lihat ini, sebahagian ulama tafsir mengatakan man qara'a hadhihi surah wa hafizaha wa fahimaha wa amala biha. Sesiapa yang membaca surah ini, lalu dia menghafaznya, lalu ia memahaminya, dan ia mengamalkan, maka yang terjadi fakafalahu, cukup baginya untuk dia dakhala fi ridallah. Baiklah, orang yang membaca surah Al-Ikhlas, lalu orang yang menghafaznya, orang yang kemudian memahaminya dan mengamalkan surah ini, kafabihi, cukup untuknya untuk menjadi bahan dia, media dia untuk masuk mendapatkan ridha Allah. Mengamalkannya itu cuma mengamalkannya bagaimana? Mengamalkan, coba katakan Allah itu esa. Jadi kalau kita sudah paham bahwa Allah itu Maha Esa, tidak ada duanya, tidak disekutukannya, maka kita sudah cukup menjadi hujah kita di hadapan Allah untuk memperoleh ridhonya. Sebagai apa? Ridho itu diperolehi dengan tidak menyekutukan Allah. Ketika kita mendapatkan rizki, fahimna anna rizqa minallah, kita paham betul bahwa rizki itu datang dari Allah. Fa'idha fahimna, ketika kita paham rizki minallah, la naf'al, tidak akan melakukan apapun juga kecuali yang diridhoi Allah. Kita berjumpa kawan kita, tidak akan mungkin melakukan perkara-perkara yang Allah benci. Kita berada dalam kesendirian,
seorangan, uzlah di satu bilik, kita tidak akan mungkin melakukan perkara yang Allah benci. Itu artinya kita memahami Allah Maha Esa. Kita memahami Allah betul-betul tidak ada yang menyekutuainya. Nah, apa hubung kaitnya dengan kalimat hikam yang akan dibacakan hari ini malam ini? Syekh, sebelum masuk ke dalam kalimat hikam ini, tadi ada hadis yang saya bacakan. I'mal li dunyaka, beramallah untuk duniamu. Kita sekarang hidup di mana? Dunia. Tidak akhirat kan? Dunia. Biqadri maqamika fiha, sekedar berapa lama kita akan hidup di dunia ini. Berapa lama kita hidup? Tak ada yang tahu kan? Karena tidak ada yang tahu, tapi ada batasannya yang baginda Rasulullah SAW pernah jelaskan dalam hadisnya. Umru ummati baina sitti wa sab'in. Umur umatku antara 60 ke 70. Kalau ada yang melampaui umur 70 tahun, berarti umur yang spesial Allah bagi. Ya, bonus. Jadi kalau orang sudah dapat bonus itu kan bersyukurlah ya. Nah, ini haknya. Berarti kalau kita beramal untuk dunia, itu hak sudah. Jadi jangan melampaui hak itu. Maknanya apa? Jangan terlalu berpikir tentang kehidupan dunia. Kenapa? Karena pada akhirnya selesai hidup kita akan ada darul baqa, rumah tempat yang kita kekal di dalamnya. Tidak ada perdebatan di sana. Sudah tinggal menerima kebahagiaan, bedanya masuk surga. Tinggal menerima balasan azab jika mereka masuk neraka. Jadi i'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha. Orang terkadang merasa bahwa makomnya di dunia ini menjadi orang hebat. Imam dulu ketika kerja di kerajaan, dia merasa bahwa akan terus kekal di kerajaan. Selesai pula. Semua kita pasti ada hal yang akan membuat kita selesai di dalam perkara hidup ini. Perkara hidup ini pasti ada selesai. Jadi tidak ada yang kekal. Itu sebab. Kalau memang itu prinsipnya kekal di qadri maqamika biha, sekedar berapa lama kita akan hidup di dunia ini. Lalu kenapa? 55 tahun nih kena. 55 sudah. Alhamdulillah, syukuri. Orang yang bersyukur umur dia 55, berarti Allah akan tambah. Tapi takut jual 5 tahun nih. Kenapa takut? Mati itu bagi bagi orang-orang ahli ilmu, mati itu tidak dia takutkan. Pintu Ania do baru cukup. Belum cukup amal. Bila kita belum cukup amal, kan kita tidak tahu. Setiap hari kita akan belum cukup amal, maka beramal. Ya tadi bagi. Bagi kurma bagi. Salah satu beramal. Yang kedua, i'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Bekerjalah untuk akhiratmu, beramallah untuk akhiratmu seberapa lama kita akan ada di akhirat. Karena itu tadi, akhirat kekal. Maka orang yang tahu bahwa akhirat itu adalah kekal, dia akan mengumpulkan amalan pahala sebanyak-banyaknya. Dia akan melakukan investasi. Jadi kalau kita investasi begini, satu huruf kita belajar, lalu kita sampaikan kepada orang lain, itu investasi. Kalau satu orang kita sampaikan, maknanya kita sudah dapatkan satu huruf Al-Quran, pahalanya berapa? Satu kebajikan. Satu kebajikan diberikan markah 10 pahala. Itu satu huruf. Kalau kita belajar Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? 19. Lalu kemudian kita share, kita bagi ke orang lain rahasia basmalah.
kita sudah dapat 19 huruf 190 kali sekian, terus investasi. Nah kalau orang lain itu mengajarkan lagi pada orang lain, terus dilipat gandakan pahalanya. Jadi jangan malas sharing ilmu, walau dengan YouTube. Sekarang ini kan mudah kan, sharing ilmu dengan YouTube itu boleh. Jadi jangan malas, itu ada manfaat besarnya. Jadi iqbal di akhiratika biqadri baqaika biha. Nah persoalannya adalah kita sekarang selalu berpikir tentang kehidupan dunia ini kekal. Kita merasa akhirat itu masih lama, kita tidak lihat. Bayangkan kalau itu jadi pikiran kita, bila kita akan mulai menjadi orang yang berpikir investasi akhirat. Adakah di dunia kita kekal? Jawabannya tidak. Di akhiratlah tempat kekal itu. Jadi mulai dari sekarang ibda minal an, mulai dari sekarang untuk berniat melakukan kebajikan, sebab niat ini diberikan harga, dihargai oleh Allah SWT. Niat kita. Lalu yang ketiga, i'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi. Beramallah untuk Allah. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah melepaskan atau lepas dari hajat kita kepada Allah. Terus kita berhajat kepada Allah. Apapun yang kita inginkan, selalu kita kembali ingin apa dapatkan dari Allah. Artinya kita tidak akan pernah lepas hajat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, maka seluruh amalan kita lakukan lillah. Saya pergi jogging lillah, pergi hiking lillah, kemana saja lillah, pergi ke mall lillah, nonton wayang lillah, kan? Semua itu supaya investasi kita Pak, nilainya itu adalah pahala semua. Apakah kalau kita pergi mengaji seperti sekarang, alhamdulillah pasti lillah, ya. Jangan ada nilai-nilai di luar lillah, sebab kufuana tadi. Yang terakhir, wa'mal, bekerjalah linnari, maknanya apa? Bekerja untuk menghindari linnar neraka. Biqadri sabrika 'alaiha. Seberapa kuat kita menghadapi, merasakan atau kuat menghadapi neraka. Syekh Abdullah bin Abdul Mubin dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin memberikan satu gambaran siksa yang paling ringan. Siksa yang paling ringan. Syekh Abdullah bin Abdul Mubin, nama kitabnya Tanbih Al-Ghafilin. Tanbih Al-Ghafilin, ya, itu yang Melayu Jawinya. Itu diceritakan bahwa siksa yang paling ringan untuk seorang yang nanti di akhirat disiksa adalah satu bara api kecil dari neraka ditaruh, disentuhkan saja, ditaruh sedikit saja di telapak kaki kita. Apa yang terjadi? Seluruh ini terbakar ke atas, tubuh badan kita terbakar semua. Itu paling ringan. Bayangkan kalau siksa itu lebih besar dari itu paling ringan. Nah, siapa yang akan kuat menghadapi siksa neraka? Tak ada seorang pun yang kuat. Semua yuriduna ayyakhruju minha. Mereka semua ingin berlari keluar dari neraka, tetapi apa? Afidatu, tiang-tiang tembok-tembok neraka itu tidak dapat dirobohkan. Terus kita berada di dalam sampai dosa-dosa yang kita lakukan habis. Tak ada yang kuat. Karena tidak ada yang kuat dari neraka. I'mal linnari, berbuatlah untuk menjauhkan diri kita dari neraka seberapa sekuatnya. Walau bisyikki tamrah. Alhamdulillah yang rajin bawa kurma kemari, ini adalah bahagian yang disebutkan hadis. Berbuatlah, takutlah kepada siksa Allah walaupun dengan 1 biji kurma. Hadis tuh. Nah, yang bawa kurma, alhamdulillah, berapa biji kurma sudah kita bagi kawan-kawan. Bayangkan 1 biji kurma masuk, lalu dia menjadi kekuatan untuk beribadah. Maka selama biji kurma yang kita makan ini,
lalu kemudian memberi kekuatan kita beribadah, itulah pahala kita investasi. Subhanallah. Apalagi yang bawa air. Siapa yang bawa? Yang bawa balik. Ada yang alhamdulillah hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya. Boleh minum dulu? Apa? Mereka tadi minum. Pahala jurang juga. Air ini salah satu yang disebutkan di dalam hadis yang dituliskan dalam kitab Al-Minah As-Saniyah Al-Wasiyah Al-Maksbuliyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Banyak je buku kita baca tu Ustaz. Bagus lah. Kalau mengajar tak banyak baca gimana? Apa namanya tadi Ustaz? Nah, kita cuma dengar jadi komen terus. Kitab Al-Minah As-Saniyah Al-Wasiyah Al-Maksbuliyah ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Di sana disebutkan hadis ada 7 amalan. 7 amalan yang malaikat Jibril sangat ingin menjadi Bani Adam karena 7 amalan itu. Bayangkan malaikat Jibril, Sayyidul Malaikat, pemimpin para malaikat, ingin menjadi Bani Adam, mananya manusia, karena 7 amalan itu. Antaranya saya tidak bacakan yang 7, satu saja. Nanti berikutnya baru 7. Antaranya adalah sakal ma, memberi orang lain minum. Subhanallah, memberikan orang lain minum itu pahalanya malaikat Jibril ingin sekali menjadi Bani Adam atau manusia karena pahala memberi minum kepada orang lain. Jadi jangan malas beri air kepada orang yang perlu, karena pahalanya sangat besar. Malaikat Jibril ingin menjadi Bani Adam karena salah satunya memberikan minum. Maka di Mekah dulu selalu ada itu tempat-tempat orang itu ada tempat minum air, karena begitu amalannya. Nah, ini yang disebutkan apa? Min dzikril ma'i, yang disebutkan air, wa iradatut ta'am, juga dimaksudkan adalah makanan. Jadi kalau kita memiliki kemampuan bagi orang lain makan, yang perlu makan bagi dia makan, maka satu bulir yang dia makan itu, ambil contohnya adalah roti canai, yang dia makan dengan satu ringgit itu, semua dia masukkan, lalu kekuatan itu menjadi kekuatan ibadah, maka pahala kita sepanjang makanan itu masih ada, pahala kita terus mengalir. Kalau dia sembahyang setelah makan roti canai 5 waktu, 17 rakaat, belum lagi sembahyang sunat, belum lagi dibaca Quran, membaca hadis, semua menuntut ilmu, subhanallah, begitu besar pahalanya. Inilah cara kita dapat mengalahkan umat-umat terdahulu yang umurnya ribuan tahun. Nabi Adam berapa tahun? 1000 tahun. Umatnya 1000 tahun. Maka Nabi mengatakan, bagaimana mungkin ya Allah, aku dan umatku mampu mengalahkan umat-umat terdahulu yang banyak umurnya. Kata Allah, tenang wahai Muhammad, aku bagi ada peluang-peluang supaya engkau dapat mengalahkan mereka. Nah, antaranya ini, bagi orang minum, bagi orang makan. Bayangkan makan sendiri dalam kitab, nah ini kitab lagi nih. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Lisaliki Thariqul Akhirah yang ditulis oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Itu kita kitabnya sekitar 690 muka surat. Di dalamnya disebutkan fa'idha faraga Ibrahim wa Ismaila min banal Ka'bah. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah selesai membangun Ka'bah, fasalla Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim sembahyang, likulli, setiap sudutnya janib, setiap sudut Ka'bah yang sembahyang 4 sudut kan. Nah, setiap sudut Ka'bah yang sembahyang
Likulli janibin alfu rakaat. Setiap sudutnya 1000 rakaat. Nabi Ibrahim, dia sudah nabi, lalu sembahyang 1000 rakaat setiap sudutnya. Keempat sudut dia sembahyang, maknanya 4000. Faqala Allahu lahu ya Ibrahim ma ahsana ma fa'alta. Wahai Ibrahim, alangkah hebatnya apa yang kau lakukan sembahyang 4000 rakaat. Jangan terbayangkan betapa bagaimana sembahyang. Lalu walakin kata Allah, akan tetapi mahukah wahai Ibrahim aku berikan satu amalan yang melebihi 4000 rakaat ini. Lalu Allah katakan antut imal ja'i bilukmatin min ta'am. Engkau memberikan orang yang lapar satu suap saja makanan, satu suap makanan kau bagi kepada orang yang sedang kelaparan untuk satu orang, maka pahalanya jauh lebih tinggi dibandingkan melakukan sembahyang sunnah 4000 rakaat. Masihkah kita tidak mau bersedekah dengan makanan dan minuman? Tapi yang mesti lapar orang tu. Yes. Mesti lapar. Mana lapar itu ya perlulah orang yang perlu. Saya sekarang sudah lapar. Kenapa tidak makanan? Kalau mau usah sudah makan. Sudah. Coba pun saja. Jangan maksud. Tapi benar Bat, walaupun orang dah lapar, kita belanja saja. Kawan-kawan belanja kawan. Ya, apalagi kawan. Nah, kalau jumpa di kedai, berikan kita makanan. Saja. Karena aku boleh. Jangan kalah. Nanti kita akan ada majelis pembagian sijil di bulan Januari. Wakil lah, yang mau wakil, biar kita ramai semua nanti. Oke? Ada yang siap bawa makanan? Nanti kita ada majelis pembagian sijil. Kita jalankan 14 hari bulan. Bawa makanan Ustaz? Boleh. Hanya mau bersedekah. Ya mau, kalau mau mengamalkan hadis tadi bagus kan itu sedekah. Baik, kita teruskan. Apa tadi? Nabi Ibrahim ya? Iya. 4000. Ya, mengalahkan satu suap makanan mengalahkan 4000 rakaat. Subhanallah. Itu diantara spesialnya ingin umat Nabi Muhammad itu. Haknya umat Nabi Muhammad. Umat sebelum kita ada. Itu kehebatan. Oke, kita teruskan. Ini baru masuk ke mukadimah. Itu masuk ke ini. Sekarang kita akan pelajari. Saya tidak akan bacakan kitab yang ada. Ini yang ada dalam kitab, tapi saya akan beri spesial hari ini. Syekh Tajuddin bin Athaillah Sekandari dalam satu kalimat kita mengatakan arif nafsaka minat tadbir. Ini pernah kita baca. Fama qama bihi ghairuka la taqum bihi li nafsik. Istirahatkan dirimu dari mengatur urusanmu. Maknanya janganlah engkau sibuk mengatur kehidupanmu mengenai rezeki dan kehidupanmu. Kenapa? Karena kalau sudah ada yang mengatur, menguruskan kehidupanmu, tak payah lagi kita mengurusnya. Maka dikatakan bahwa manusia itu ibaratnya seperti tamu ketika dia hidup di dunia. Coba kalau kita datang bertamu, dan apa yang terjadi? Pasti yang sibuk menguruskan makanan siapa? Jangan di rumah kan? Di rumah. Artinya kalau kita memang yakin bahwa Allah yang menguruskan kita, kita tak payah sibuk, terlalu sibuk. Sehingga di kepala kita, di hati kita adalah apa? Dunia. Maknanya kerja tapi tidak terlampau untuk melakukan sehingga lupa akan Allah dalam kerjanya. Jadi ingatkan Allah dimanapun kita berada. Nah, perkara rezeki memang sudah diaturkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun telah menjelaskan bahwa Dialah Allah yang menetapkan cara
di dalam membagi rezeki kepada kita. Allah yang menentukan bila kita akan mendapatkan rezeki. Semua datang dari Allah. Pernah nggak antara kita nih yang tiba-tiba dulu minta kepada Allah, ya Allah lahirkan saya di Brunei? Ada tak? Ada kan? Semua tiba-tiba kita dilahirkan, kita tidak minta dilahirkan di Brunei. Coba kira-kira kalau kita dulu ada peluang minta untuk dilahirkan, minta lahir mana? Mekah, Madinah, mana lagi? Itu kan khayalan kita. Kalau padahal tidak mungkin, karena memang Allah yang menentukan kita di mana kita lahir, bila kita lahir. Nah kalau memilih bila lahir, kira-kira bila diminta, yang tua pasti minta, nah nanti saja lahirnya, karena ingin umurnya panjang. Nah, jadi karena kita memang tidak ada peluang untuk minta, Allah yang bagi itu semua. Oke. Lalu katanya adalah cara kita hidup, bagaimana cara kita hidup, Allah tentukan sendiri, bukan kita yang minta. Tugas seorang mukmin, apa tugas kita kalau demikian? Itu semua sudah diatur oleh Allah. Saya datang ke Brunei, tak pernah berpikir dulu saya bercita-cita tinggal di Brunei, tak pernah. Tak ada cita-cita itu. Tapi Allah bagi. Saya ditugaskan kemarin tahun 2011 ada seminar antara bangsa kitab Turas. Lalu saya datang present sini. Selepas itu 1 minggu dapat telepon dari Brunei, dari Kupu. Dokter, maukah mengajar di UPSB? Saya berpikir, tidak langsung mengatakan ya, karena saya masih kerja di kerajaan. Tapi coba dulu, coba 3 bulan. Pertama 3 bulan. Selepas 3 bulan pulang. Rupanya apa? Saya tidak berencana tinggal. Pelajar-pelajar yang saya ajarkan minta kepada rektor kerais dulu untuk terus dikekalkan harapan katanya. Di telepon. Awal saya tidak terima, tapi Allah gerakkan hati saya untuk menerima. Semua ini karena Allah. Kita jumpa di sini program Talaki Kitab Turas untuk kita semua pun adalah karena Allah. Awalnya saya rencana kita buat program, alhamdulillah semua respon. Jadi kalau kita memang kembalikan semua kepada Allah, huwallah yudabbiru lana, huwa Allah yang mengaturkan semua kehidupan kita ini. Kita katakan tak mau, terus Allah bagi kita belum. Maka kullun muyassarun lima khuliqah. Semua dimudahkan langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tuh, ada gambar Ustaz lagi. Memang tak apa. Nah, apa ya kan? Kenapa ya? Ini. Oke, lalu tugas kita sebagai seorang mukmin apa? Tugas kita sebagai seorang mukmin adalah mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan senang hati. Maknanya apa? Dengan rasa gembira. Kita ikut semua apa yang Allah perintahkan dengan rasa bahagia. Jangan ada, ya Allah, kenapa Engkau berikan aku tugas seperti ini? Jangan. Tak ada kata mengapa Allah Engkau bagi aku tugas perintah. Lakukan segala apa yang memang Allah perintahkan dengan ikhlas. Nah, kan tadi surah pertama dibaca Pak, surah Al-Ikhlas. Dengan ikhlas. Jadi apapun yang Allah bagi, katakan labbaik ya Allah, labbaik ya Rabbi, labbaik ya Rahman, labbaik ya Qahhar. Katakan semua. Semula Ustaz. Labbaik. Labbaik ya Allah, labbaik ya Rabbi. Labbaik ya Rahman, labbaik ya Rahim, labbaik ya Qahhar. Qahhar. Ya Qahhar. Oke. Dengan apa? Dengan gembira. Semua perintah Allah kita ikuti dengan rasa gembira dan juga yakin bahwa segala apa yang Allah bagi itu ada hikmah, ada tujuannya. Tak ada satu perkara yang Allah bagi kepada hambanya yang tidak memiliki tujuan. Tentunya
di dalam menjalankan itu bil khusyuk, dengan penuh kekhusyuan. Apa makna khusyuk? Apa yang dijalankan, dikeluarkan oleh lisan kita, gerakan tangan, tubuh badan kita, sertakan dalam hati. Itu khusyuk. Jangan sampai kita hadir di satu majelis, khusyuk kita. Bagaimana khusyuknya? Sampai tidur. Jadi kalau ada yang tidur dalam majelis, biar malaikat Israel datang membangunkannya. Oke. Khusyuk dalam beribadah. Ibadah apa saja? Apa saja ibadah? Ibadah yang sifatnya mahdhah, yang wajib, maupun yang sifatnya ghair mahdhah, yang sunat. Ibadah yang sifatnya kolektif, yang secara beramai-ramai seperti ini, atau dalam kondisi kita seorangan di rumah, khusyuk. Ibadah paling khusyuk bila malam hari. Maka yang paling hebat tuh sembahyang adalah ba'dal fardhu, setelah sembahyang fardu adalah qiyamul lail. Qiyamul lail, subhanallah pahalanya. Qiyamul lail itu, wahai para ibu yang sudah punya suami, perhatikan suami, jangan biarkan dia seorangan bangun. Kenapa? Karena ada bidadari kiri dan kanan penyertainya. Bidadari yang bangun bersama di dalam sembahyang. Maka kalau ibu ikut bangun, berarti kita bersaing dengan bidadari, kita menang. Ya, bidadari mengalah. Dia katakan, kami tidak mampu menghadapi perempuan-perempuan dunia. Kenapa? Perempuan dunia, dia di samping dia beribadah secara pribadi, juga dia beribadah dengan suami dan keluarganya. Kalau bidadari itu hanya ditugaskan Allah mendampingi saya. Jadi perempuan dunia itu jauh lebih cantik di akhirat nanti dibandingkan bidadari-bidadari yang cantik. Yang solehah siapa? Semuanya. Yang perempuan dunia soleh insyaallah. Nah, untuk siapa? Untuk para lelaki. Kenapa lelaki saja? Kenapa perempuan tak dapat? Itu sudah bagian kita. Lelaki itu bagian kita. Maka perempuan dunia karena cantiknya bidadari jelas. Tetapi jangan sampai bidadari kemudian bersyukur karena kita tidak beribadah. Karena kita akan kalah. Perempuan dunia kalau dia beribadah, dia akan berpisah dengan suaminya di akhirat. Suami di surga karena dia beribadah, perempuan atau istrinya di neraka. Siapa mendengarkan suaminya? Bidadari. Maka mereka bidadari itu sangat senang kalau perempuan-perempuan dunia tidak beribadah. Karena itu jangan sampai kita kalah. Kalau suami bangun tahajud, ikut bangun. Kalau suami tidak bangun, bangunkan dia. Kan banyak suami tak akut dalam kita bangunkan, bangunkan. Tapi insya Allah nih, laki-laki ini insya Allah bangun aja semua insya Allah. Insya Allah. Wajah-wajahnya wajah dia mulai semua insya Allah. Oke, kita teruskan. Sini dekat. Masuklah, karena ini perempuan dulu. Kan perempuan dulu tadi, ini wajah-wajahnya ini lebih awal. Amin. Tak payah disebut lah. Saja baik pun Ustaz. Kenapa yang yan? Padam. Itu perlu dilem biru, oleh biru. Lempar, lempar, beri baru. Betul tuh. Ya, baru. Saya dengar. Oke, baik kita teruskan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dirimu dan apapun yang kamu lakukan. Jadi apa yang kita lakukan ini pun minallah. Gerakan-gerakan kita minallah semua. Karena itu maka yang paling penting apa? Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua ini dimudahkan tergantung kemana arah hidup kita. Kalau rasanya kita dimudahkan datang ke majelis ilmu, insya Allah ini tanda, ini ciri-ciri orang yang husnul khatimah insya Allah. Amin. Tapi sayang kalau yang rajin pergi ke demo terus tidak pernah datang mengaji, maknanya apa? Di demo itu dia hura-hura happy-happy saja sana,
tidak mau mana datang mengaji, maka dihati-hati. Ini dimudahkan langkahnya ke tempat-tempat yang tidak baik. Bukan berarti kita ke mall tidak baik. Baik kalau ada keperluan. Tapi jangan senjata di sana. Nah, seperti rumahnya di sana. Berapa kali di mall? Tadi. Oh. Baru. Minggu ini 10 kali. Ada. Oh, jarang. Kadang-kadang sudah. Kadang-kadang. Kadang-kadang sama juga. Kadang-kadang mana Batak Ustaz. Ya, sekejap saja. Tapi dia tinggal sekali. Alhamdulillah. Mana pun tinggal. Kira-kira tinggal coba kali-kalinya. Allah telah menciptakan kamu dan segala perbuatanmu. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Ini ayat kedua dalam surah Thaha 132. Kata Allah, kami tidak meminta kepadamu rezeki. Allah tidak minta kepada rezeki. Wa nahnu narzuq, akulah yang akan memberikan kalian rezeki. Jadi Allah semua yang mengatur kita. Santai saja hidup. Jangan berpikirkan besok makan apa. Jangan pikirkan esok hidup tak? Kan? Lalu kemudian mikir lagi tahun depan makan apa. Jangan terlalu dipikirkan apakah tahun depan masih hidup. Yang perlu dipikirkan adalah apa yang saya akan bawa menuju ke negeri abadi. Seberapa banyak amalan saya yang saya bawa ke negeri abadi. Kalau belum banyak, hati-hati, perbanyak. Maka 24 jam yang Allah bagi itu isi dia semuanya dengan ibadah. Kita tidur, berikan dia nilai ibadah dalam tidur. Kita buka mobile, berikan nilai ibadah dalam membuka mobile. Semua itu akan memiliki markah pahala di sisi Allah SWT. Lalu kemudian dalam surah Hud ayat 6 Allah pernah menjelaskan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada semua apapun yang melata yang hidup di atas bumi ini kecuali Allah bagi dia rezeki. Pernah tak dengar ada berita di TV maupun di radio, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semut dibelait mati kelaparan? Nah, tidak ada kan? Itu artinya Allah bagi itu rezeki siapapun yang hidup, apapun yang hidup. Tak ada yang tidak dibagi rezeki. Semaknanya orang itu akan mati kecuali rezekinya sudah habis. Jadi jangan pikirkan rezeki. Rezeki insya Allah bagi. Tapi perlu kerja. Kerja buat apa? Kerja untuk mengikuti perintah Allah. Karena Allah suruh kita kerja. Allah tidak suruh kita tidak kerja. Allah bagi perintahnya untuk kerja. Pernah dengar ada kami dengan kita Ustaz, kalau orang sakit seminggu lagi nak meninggal itu ya nafsunya makan makin baik karena ia akan mengambil Ya, termasuk bahagian itu dikatakan. Bahwa yang jelas rizki yang Allah bagi itu sudah ditetapkan dari bila hingga bila. Kalau sudah habis rizki yang datang dari Allah, maka apapun wujudnya pasti mati. Kalau sudah habis. Nah, maka sebelum dia habis, sebelum dia mati, terkadang orang-orang yang itu banyak case-nya, orang-orang yang sakit pun dia minta makan. Karena rizkinya itu hakikatnya masih ada. Begitu sudah habis, selesai sudah. So, sekarang ini rezeki kita masih ada karena masih hidup. Tapi jangan terlalu habiskan. Bukan badan kita. Bagilah orang yang kurus. Nanti kalau ada belutut kutul manis 2 kilo seorang. Oh, susah aku. Yang konten Ustaz, ini 61 nih. Pasal baca. Kesian nanti. Sekali ini semua Kesian pasal siapa? belas. Siapa yang kesian? Kesian kalau sudah meninggal, yang mau nggak bawa jenazah kita barat. Maunya ke kaku barat tuh. Siapa? Kayak dari sekarang puasa sudah Yang habis. sebelah
Isa po yung manusia Ustaz. Hisab manusia. Puasa. Oke. Puasa Senin Kamis. Spesies. Terus rezeki yang ada bagi kepada pelajar-pelajar yang tidak punya biaya kuliah sekolah. Insyaallah. Insyaallah ya. Insyaallah. Saya yakin insyaallah. Puasa apa? Isnin sama Kamis. Puasa semua lah. Senin Kamis ya itu yang kalau Senin Kamis itu yang badannya seperti saya. Kalau badannya seperti kita, itu bukan Senin Kamis, setiap hari puasa. Oke, insyaallah. Maaf ya, baiknya. Jangan marah ya. Kalau kita teruskan. Benar kan? Ya, oke. Sekarang ingin membuktikan. Kita ingin membuktikan betapa cara Allah yang sangat spesial dalam membagi rezeki. Syekh Ibrahim bin Adham dalam kitab Syarah Usfuriyah yang ditulis oleh Imam Usfuri menjelaskan Ibrahim bin Adham ini adalah seorang raja kaya lah kan, punya hamba sahaya dikira itu sekitar 100. Hobi dia adalah berburu binatang ke manusia. Binatang lah, masa manusia berburu. Lebaran itu kan siapa aja. Berburu manusia mana? Jadi pergilah dia ke hutan berburu. Sampai di hutan dia lapar. Biasa bawa makanan. Dilapar, kemudian dia bukalah yang dia bawa, dibuka. Begitu sudah dibuka, ada rotinya. Dicaranya rupanya. Ya sudah berdicannya. Datang burung gagak, tahu burung gagak? Langsung diambil, terus diambil. Semua makanan dibawa burung gagak. Semua makanan dibawa. Ibrahim bin Adham tidak marah. Dia ikut kemana burung gagak ini pergi. Burung gagak terus ke hutan, diikut masuk ke dalam hutan itu terus sampai pada satu tempat di bawah sekali jurang atau semacam apa di lembah. Jurang kan tahu jurang. Ya nggak usah di jurang kita tahu. Yang penting tahu sudah apa ceritanya. Bawah sudah. Sampai ke sana, ternyata burung gagak sedang memberi makan kepada seorang yang terikat tangan dan kakinya tak dapat bergerak. Burung gagak berikan makan. Disuapi, diberikan dengan paruh dan dengan mulutnya ke mulut lelaki. Lalu Ibrahim bin Adham dari jauh dia lihat, subhanallah, betapa indahnya cara Allah membagi rezeki kepada hamba. Tidak dapat berbuat apa-apa. Kaki tangan ikat semua. Setelah burung gagak selesai berikan makanan, semua roti makanan yang dibawa oleh Ibrahim bin Adham habis. Burung gagak pergi. Turunlah Ibrahim bin Adham ke tempat lelaki yang sedang terikat. Lalu dia bebaskan, dia buka semua ikatannya, ditanya, apa kesnya? Dia katakan, aku ini adalah seorang tajir, peniaga. Lalu di tempat ini tiba-tiba ada penyamuk, perompak, mengambil semua barang yang aku miliki, lalu kemudian mereka pukul dan ikat semua. Dia dikira saya sudah mati. Dibuanglah ke tempatnya. 1 minggu sudah berlalu. Burung gagak yang sama setiap hari 3 kali dia bawakan makan. 3 kali dibawakan makanan setiap hari. Dan yang hebatnya diberi makan langsung oleh burung. Bayangkan kan secara rasio mengatakan ini orang pasti mati. Tapi Allah kirim burung memberikan makan kepada seorang yang terikat. Jadi artinya rezeki itu subhanallah, Allah memiliki cara tersendiri dalam membagi rezeki pada hamba. Akhirnya setelah dibebaskan, membuat Ibrahim bin Adham sadar bahwa tidak layaklah dia akan hidup terus bermewah-mewah dalam istana. Dia buka bajunya, dikasih kepada lelaki itu, lalu kemudian dikasih kudanya. Dia pulang, Ibrahim bin Adham dibebaskan semua, dimerdekakan semua hamba saya 100 orang. Begitu terkesannya dengan cara Allah berbagi rezeki.
masihkah kita berpikir rezeki itu payah? Enggak. Allah akan bagi kita rezeki dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Ingat minggu lepas sudah bahas. Dengan cara Allah, terkadang cara Allah yang kita tidak sangka-sangka, tiba-tiba Allah bagi cara. Jadi jangan terlalu tekstualis. Ini yang kita lakukan, pasti saya dapatkan ini. Tidak. Itu Allah yang akan bagi kita caranya bagaimana melepaskan Allah. Tapi yang penting kita kerjanya jangan diam. Prinsipnya. Lalu kisah kedua terkait dengan itu adalah Allah menciptakan seekor burung yang di atas dirinya, di atas punggungnya itu ada semacam rumah tombak. Jadi berdiri kayak seperti ini, ya, semacam tombak. Di bawahnya pula ada semacam tombak dua. Jadi atas bawah. Allah udah ciptakan ikan besar di laut. Ikan paus. Ikan paus, ikan apa yang besar lah? Bukan ikan besar, ikan besar. Saya sempat. Dah manis bos Ustaz. Dah manis. Oh. Sudah Ustaz, apa cerita ni? Sorry, tapi marah kali kita kalau Luar biasa. kalau ada orang marah, dia Rugi marah. dijadikan contoh rugi. Oh, Itu pahalanya besar bro. Semua jadi happy kan? Oh. Biasa tu aku Biasa. suka. Aku suka lampu. Sudah tu Ustaz, mengapa tiduran itu dek? Jadi Lauk. Allah ceritanya menciptakan burung yang di atasnya ada tombak, di bawahnya pelan-pelan. Dan ciptakan ikan besar yang memakan ikan-ikan kecil. Nah, karena dia makan ikan-ikan kecil, maka di gigi ikan besar itu ada tulang-tulang ikan. Ada tulang sama masih ada isi-isinya lah. Daging-daging masih ada. Dimakan, terus apa namanya? Di dalam gigi itu kemudian tak dapat dikeluarkan. Nah, apa istilah perlu itu? Selatan. Selatan. Nah, selatan. 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 Menyelam makanya. Selatan. Masuk dalam giginya, tak dapat lah diambil kan? Ikan tidak dapat mengeluarkan apa yang terselat tadi. Lalu kemudian mulutnya terbuka ada batas. Mulut ikan besar terbuka ada batas karena dia ngalih. Bagaimana caranya dia sakit dengan adanya ikan-ikan yang ada tulang-tulang ikan itu? Sakit gigi. Dia ada batas, terbuka mulutnya. Besarkan mulutnya. Turunlah Allah turunkan burung yang ada tombak di bawah dan atas tadi. Masuk ke dalam mulut ikan. Dia makan semua rizki burung itu di dalam mulut ikan. Dia makan semua. Sampai ikan itu kayak diberus giginya oleh burung. Bersih. Jadi apa caranya? Ini artinya Allah bagi makanan kepada burung yang memiliki dua tombak tadi. Ada makanan yang di dalam mulut ikan. Bayangkan, rizkinya ada di dalam mulut ikan. Kalau saja Allah tidak ciptakan ada tombak yang di bawah dan atas, maka kemungkinan besar ikan tadi pastilah ketika berada di dalam mulut ikan akan tertutup, maka matilah dia. Tapi ini kehebatan Allah. Bayangkan, itu cara Allah. Akhirnya apa? Kedua-dua selamat. Burung yang makan dalam mulut ikan kenyang pergi, dan ikan yang tadi terselit di dalam giginya sudah merasa nyaman, dapat makan lagi. Cara Allah. Ini ingin dibuktikan betapa Allah memiliki cara yang kita tidak dapat bayangkan dalam rezeki. Jadi Allah akan bagi cara di mana ketika kita merasa payah dalam mendapatkan rezeki, Allah datang memberikan kita dengan cara Allah SWT. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ada 10 perkara untuk kita dapat mensyukuri segala apa yang Allah bagi. Ada 10. Yang pertama sekali, ketahui
bahwasanya Allah telah mengatur segala urusan hambanya sebelum ia dilahirkan. Ini pahami. Jadi kalau kita stres dengan kehidupan kembali, bahwa Allah telah mengatur segala kehidupan hambanya sebelum ia lahir, maka kita dilarang untuk membunuh bayi atau anak kita walaupun masih dalam kandungan. Dilarang. Kenapa? Karena Allah yang mengatur rezeki. Jadi pertama sekali yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita, yakin bahwa Allah yang telah mengatur urusan kehidupan kita. Jangan pernah berpikir sesuatu terkait dengan diri kita. Insya Allah ketika Allah katakan jalan, jalankan. Jangan pernah katakan aku tidak mampu, aku tidak siap. Sebab sekali kita mengatakan aku tidak mampu dan tidak siap dalam menjalankan aktiviti yang Allah bagi. Contohnya Pak, sembahyang malam. Kan diperintahkan Allah walaupun sunat. Kita terkadang suka silap. Apa definisi sunat? Sunat definisinya Pak? Sunat Dikerjakan, dikerjakan, ditinggalkan. Oke. Yang sentiasa kita gunakan mana? Udah rugi. Ya. Yang sentiasa kita ambil definisinya adalah tidak dilakukan tak berdosa. Kenapa kita tidak mengambil definisi yang mengatakan dikerjakan dapat pahala? Sembahyang malam adalah satu sembahyang sunnah yang seakan-akan wajib, lebih hampir sama dengan sembahyang fardu. Ya boleh. Bahkan dalam sebuah firman Allah dalam hadis qudsi mengatakan, ya Dawud, wahai Dawud, qad kadzaba 'abdi, telah berbohong hamba-hambaku. Faqala Dawud, wa kaifa haula'i yukadzibuna ya Rabb, bagaimana mereka membohongimu ya Allah? Allah lalu berfirman, haula'i yad'una annahum yuhibbunani, mereka mendakwakan dirinya katanya cinta kepadaku, kata Allah. Mereka katakan cinta kepadaku, walakin akan tetapi idza jannal lail, ketika malam telah tiba, maknanya maghrib lah. Wa ba'da salatil isya, selepas sembahyang isya, dhahaba ila firashihi, ia pergi ke katilnya. Fanama nauman amiqan, lalu ia tidur dengan begitu nyenyaknya, terus tidur. Lam yastayqiz, ia tidak bangun hatta adzan al-fajr, hingga azan subuh. Jadi orang yang dikatakan bohong oleh Allah dengan terhadap cinta kita kepada Allah, mereka yang tidur sepanjang malam, tidak bangun sembahyang sunnah walaupun 2 rakaat. Sekarang tanyakan pada diri kita masing-masing, adakah kita ini mencintai Allah? Iya. Lalu kalau iya, sudahkah kita bangun malam? Alhamdulillah. Kalau belum, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan-jangan cinta kita ini kepada Allah cinta palsu, cinta hanya kata saja, tapi realitinya tidak. Maka bangunlah malam walaupun 2 rakaat. Selepas sembahyang 2 rakaat tidur lagi tak masalah. Yang penting kita sudah sembahyang 2 rakaat minimal. Bahkan Syekh Daud bin Abdullah Fatani dalam kitab Muniyah Al-Musalli yang insya Allah kita akan pelajari nanti di season kedua, di level 2 bagi yang meneruskan pengajian ini, kita akan pelajari kitab itu. Beliau katakan bahwa nikmat Allah yang paling agung, paling besar diberikan kepada hamba-hambanya adalah kemampuan dan kemauan. Semua kita mampu, 2 rakaat mampu lah. Tapi mau tidak? Kemampuan dan kemauan
untuk melakukan sembahyang sunat walaupun 2 rakaat. Sunat 2 rakaat itu jauh lebih besar nikmat yang Allah bagi dibandingkan seluruh dunia dan isinya. Itu sembahyang sunat. Subhanallah. Jadi mulai sekarang walau 2 rakaat lakukan sembahyang sunat. Utamakan juga dalam qabliyah ba'diyah. Kan, qabliyah ba'diyah bagi yang ada qabliyah ba'diyahnya. Jangan seperti itu. Syekh Junaid Al-Baghdadi dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Al-Ghazali menceritakan Junaid Al-Baghdadi ini adalah penulis kitab tasawuf dan memang orang sufi. Dia zuhud, waraq. Ketika meninggal, murid-muridnya bermimpi berjumpa dengan gurunya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Lalu muridnya bertanya, "Ya Abul Qasim," wahai Abul Qasim, itu panggilan dari Junaid Al-Baghdadi. "Apakah yang Allah bagi atau apakah yang Allah bagi untukmu ketika engkau telah meninggal?" Apa kata Junaid? Beliau katakan bahwa telah hilanglah kemampuanku menulis kitab dan buku karena meninggal kan. Telah sirna semua karomah-karomah yang Allah bagi ketika di dunia. Memang dia Junaid punya karomah luar biasa. Yang bersamaku di dalam kubur ini bukanlah kitab-kitab yang aku tulis, bukan pula karomah-karomah yang banyak, tetapi amalan sholat sunnah yang aku lakukan malam hari. Amalan sholat sunnah yang dilakukan malam hari. Tahajud maksudnya kan? Ya. Tahajud apa sih? Jadi mulai sekarang mari kita coba pelihara namanya sunnah. Jangan nanya wajib oke lah. Sunnah ini kalau kita mau jadi orang spesial ya sunnah. Kan semua kita sama, 17 rakaat melakukan sembahyang kan sama. Bezanya di mana? Bezanya kita menjalankan sunnah. Sama kita semua, tetapi perbedaan kita ada pada menjalankan ibadah sunnah. Sedekah sunnah, wajib zakat, oke sama. Tapi sunnahnya bagaimana sedekah? Jadi bedakan di sini. Lalu yang kedua, yang pertama adalah apa? Ketahuilah bahwa segala urusan Allah yang atur sejak kita lahir. Yang kedua adalah segala tadbir atau urusan kehidupan kita pasti bahasanya pasti diuruskan oleh Allah dengan sebaik-baik urusan. Allah tidak akan pernah biarkan kita kelaparan. Allah tidak akan pernah biarkan kita tidak makan. Allah semua yang mengaturkan dengan sebaik-baiknya. Tinggal bagaimana urusan kita? Urusan kita adalah yakin bahwa Allah akan bagi semua. Kalau kita sudah yakin, maka jalankan apa yang Allah perintahkan. Jangan sampai kita yakin kepada Allah bagi rezeki tapi kita tidak bekerja. Yakin Allah bagi rezeki tapi kita kemudian tidak menjalankan perintah Allah. Nah, itu namanya tidak yakin. Bayangkan di dalam Al-Quran pula dikatakan bahwa surah At-Talaq ayat 3, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada dari yang tidak kita sangka-sangka, yang kita tidak kira-kira, yang tidak kita kerjakan. Allah akan datangkan rezeki itu kalau kita taat. Kuncinya adalah berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Yang ketiga adalah ketahuilah bahwasanya qadar dan ketentuan Allah tidak berjalan atas tadbir yang kau lakukan, atas usaha yang kau lakukan. Ketentuan Allah tidak berjalan atas usaha yang kita lakukan, tetapi atas keinginan Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar yang kita lakukan. Masih ingat hadis yang pernah kita bacakan? Rasulullah SAW berkata kepada sahabat-sahabatnya, nahnu
lan nadkhulal jannata bi'amalina. Kita tidak akan masuk surga dengan amal perbuatan kita. Hatta anta ya Rasulullah, apakah engkau juga ya Rasulullah? Ya, hatta ana, demikian pun aku tidak akan masuk surga dengan amalan yang kita lakukan. Lalu dengan apa? Birahmatillah, dengan kasih sayang Allah. Bagaimana kita akan mendapatkan kasih sayang Allah? Bil amal. Itu. Jadi untuk merebut kasih sayang Allah ya dengan melakukan perintah Allah, menjauhkan segala larangannya. Jangan tahu, sudahlah, kan kita masuk surga dengan rahmat Allah. Lalu dia diam, tidak beramal. Bagaimana mungkin kita akan dapatkan kasih sayang kalau tidak beramal? Jadi mesti beramal pula. Lalu kemudian yang keempat, ketahuilah bahwasanya penguasa alam semesta ini Allahu A'lam. Semua ini Allah yang punya. Kita itu hanya numpang, kita itu hanya bertamu. Orang bertamu selesai. Kan orang bertamu jatahnya berapa? 3 hari. Kan? Kita punya jatah hidup berapa hari di dunia? Berapa lama di dunia? 60 ke 70. Itu artinya kita bertamu. Semua yang kita miliki ini kita akan tinggalkan. Tak ada satu barang pun kita bawa ke kubur, kecuali kain kapan. Semua kita tinggalkan. Ya namanya tamu. Mana boleh bawa barangnya dari rumah orang untuk keluar? Tak boleh kan? Jadi tamu itu adalah kita dimiliki, kita dilayani. Karena kita tamu, maka semua urusan biarkanlah yang mengurusnya adalah yang mempunyai rumah. Sampai ke tempat tidur pun, bilik tempat kita rehat, kalau jadi tamu sudah diaturkan oleh punya rumah. Demikian pula kita diaturkan oleh Allah, hai tinggallah kamu di Brunei Darussalam ini. Brunei ini adalah tempat, salah satu di antara tempat-tempat kita tinggal sementara. Berapa lama? Dan arifu tidak tahu kita. Sementara di sini, bukan selamanya. Di mana kita selamanya? Di akhirat. Oke. Jadi kita ketahui bahwa semua ini dimiliki oleh Allah, termasuk kita sebagai manusia adalah milik Allah. Jadi kalau sudah dimiliki oleh Allah, berarti kita ini adalah tidak dapat memiliki diri sendiri. Kita tidak dapat memiliki diri sendiri, apalagi memiliki orang lain. Oh ini istri saya, itu kan katamu. Ini suami saya, itu kata label kita. Tapi Allah hakikatnya memiliki kita. So artinya apa? Artinya bahwa kembalikan semua perkara ilallah. Apapun yang kita hadapi ilallah. Semua apa yang kita rasakan itu bahagia minallah, kesedihan pun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang mengatur segalanya, ya, tanpa melihat, baik yang terlihat oleh kita maupun tidak terlihat, semua segalanya. Yang kelima, ketahuilah bahwasanya semua yang ada di alam ini adalah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kembali kepada kita sesuai dengan yang Allah anggap perlu buat kita, bukan yang kita anggap perlu untuk kita. Kan? Saya perlu barangan ini. Nah, kalau tidak dibagi berarti ini tidak direstui Allah. Saya perlu perempuan ini untuk jadi istri saya. Saya perlu laki ini untuk jadi suami saya. Itu kata kita. Tapi ketika Allah bagi kita yang lain, maka terima yang lain. Karena itulah hakikatnya Allah bagi. Kalau sudah dibagi, jangan cari dalam hati bahwa ini saya perlu ini lagi pun. Oke, boleh keinginan kita, tapi keinginan kita apakah sama dengan yang Allah inginkan? Belum tahu. Jadi pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ketahui bahwasanya engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah tamu. Ini saya katakan tadi.
Karena semua dunia dan isinya adalah dimiliki oleh Allah SWT. Makanan dan minuman yang kita makan dari Allah. Ingat cerita Ibrahim bin Adham ketika didatangi oleh muridnya, "Ya Syekh, arsyidni anil hayah, tunjukkan aku bagaimana cara hidup yang sebenarnya." Limada? Ada apa? Li'anni, karena aku telah melakukan perbuatan dosa sangat banyak. Apa kata Ibrahim? If'al ma syi'ta, lakukan dosa yang kamu lakukan, silahkan. Coba, ada muridnya datang minta petunjuk cara hidup, dia melapor sudah melakukan dosa, dikatakan lakukan saja. Kata muridnya, gimana sih? Illa, lakukan kecuali kamu ingat 4 perkara. Silakan lakukan semua perbuatan yang mau engkau lakukan, tapi ingat, la ta'kul min rizqillah, jangan engkau makan dari rezeki Allah. Lalu muridnya mengatakan, Syekh, min aina akul, dari mana aku akan makan? Lalu guru mengatakan, jika engkau sadar bahwa rezeki yang engkau makan, yang kau minum itu adalah minallah, dari Allah, la ta'sihi, janganlah kau berbuat maksiat, karena kau sadar. Cuma kita banyak yang tidak sadar. Allah bagi kita rezeki, lalu kita buang rezeki itu. Kan? Terkadang kita makan melampaui, kita ambil banyak, tidak habis kita makan. Hati-hati, itu bagian kawan-kawan kita. Bayangkan apa yang kita sisakan tidak dimakan, itu kalau diberikan ke orang miskin dia makan. Kenapa? Tapo balik oke. Jadi makan. Sampai rumah jangan tadi makan. Tapo masuk ke DS, esok dibuang. Kesian kan? Coba itu dibagi kepada orang yang Jam-jam sekarang itu anak set sudah banyaknya. Terus? Itulah manusia kan. Kita itu punya 1000 macam alasan. Nah, Banyak. kita punya alasannya banyak sekali. Kalau sudah begini ini maksudnya ya. Maksudnya mesti sharing, Itulah utamanya sharing lah kepada orang yang membutuhkan. Sharing. La ta'kul min rizqillah, yang pertama. Karena manusia biasanya lupa. Kata Ibrahim gurunya, oke lah kalau kamu lupa bahwa rezeki dari Allah. Yang kedua, ingat yang kedua katanya, la taskun fi ardillah. Kalau demikian, jangan tinggal di bumi Allah. Lebih sekali lagi. Kata muridnya, ya Syekh, hadza akbar. Wa aina askun, di mana aku mau tinggal? Faida arafta anna kulla buqatin fil aradi ardullah, jika kau sadar semua tempat ini adalah bumi Allah, la ta'sil, jangan kau berbuat maksiat. Semua tempat bumi Allah. Pergi kita ke Miri, nantilah kalau sudah habis Covid ya. Di sana kita sewa hotel, kita tinggal di satu bilik sunyi. Jangan anggap tidak ada yang melihat kita. Itu adalah bumi Allah. Rumah yang kita tempati sekarang pun adalah bumi Allah. Bukan punya kita, punya Allah. Allah cuma titip kepada kita, inilah tempat kamu sementara sekarang sebelum kau mati. Kalau sudah mati, berpindahlah kita kepada 7 kali 7K. Semakin besar badan kita, semakin besar kubur kita. Masa itu sudah insyaAllah. Kan? Sudah siap? Kubur sudah siap? Ya kan, Ustaz. Sudah siap? Kurus lepas ni ya. Sudah siap kuburan? Sudah siap kubur. Kuburnya Kubur sudah siap belum? takut kita ini. Dua. Kenapa takut? Lucu kamu. Ada satu kata kuburnya. Saya tambah satu ya. Kubur berkata, dan ini ada dalam hadis yang dijelaskan dalam kitab Syarah Al-Mawa'izul Ushuriyah oleh Imam Ushuri. Fa idza jaa as-salihuna ilal qabr, jika orang-orang soleh datang dimakamkan di satu kubur,
Lalu tanah kubur akan berkata, ahlan wa sahlan wa marhaban bihabibis salih, inni mushtaqun jiddan ilaik mundu an tamshiya ala al-ard. Subhanallah. Kubur, tanah kubur akan berkata, selamat datang wahai kekasihku, aku sangat merindukan dirimu sejak engkau berjalan di atas bumi. Kalau orang soleh itu kubur mentarhib, mengucapkan selamat datang kepada kita. Jadi jangan takut mati. Kenapa? Karena kita soleh insya Allah. Di muka khidmatain, kubur berkata, aku akan berikan engkau 2 khidmat. Khidmat pertama, wasi'u makani, akan diluaskan kuburan. Jadi walaupun sekarang dibuatkan kita 7 kali 7, kalau kita orang soleh diluaskan sepanjang penglihatan kita ke hadapan. Itu luasnya. Lihat ke belakang, sepanjang penglihatan kita ke belakang, kiri kanan bawah atas semua. Sehingga kubur itu bagi orang soleh adalah satu tempat yang sangat luas, yang indah, tidak ada rasa sakit di dalamnya. Kenapa? Karena khidmat kedua Allah bagi. Khidmat kedua dibukakan jendela minan nafidah minal jannah, dari surga. Jadi setiap saat kita akan merasakan nikmat di surga walaupun kita berada dalam kubur. Mau seperti itu? Mau? Alhamdulillah. Pastilah kita mau, dan kita berada di sini insya Allah karena kita inginkan. Tapi hati-hati, bagi orang yang bukan orang soleh, apa kata kubur? La ahlan wa la sahlan wa la marhaban bikum, inni ubghiduka mundu an tamshiya alal ard. Tidak ada ucapan selamat tarhib untukmu. Aku sangat membencimu mulai dari engkau hidup dan berjalan di atas tanah. Kubur sudah membenci kita walaupun kita sedang berjalan. Jangan sampai terjadi. Pak, insya Allah saya yakin kita yang hadir ini insya Allah minas salihin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Karena kita datang kemari adalah gerakan hati yang Allah bagi, tandanya kita minas salihin insya Allah. Amin. Baik, kita teruskan. Yang ketujuh, hendaklah engkau renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup, kekal lagi terus menerus. Dialah yang mengurus makhluknya. Subhanallah. Jadi jangan panik, jangan panik ke hidup. Santai saja. Allah yang akan mengurus kita. Allah maha melihat kita, mengawasi kita dimanapun kita berada. Itu yang ke-8. Yang ke-7. Yang ke-8 adalah hendaklah engkau disibukkan dengan beribadah kepada Allah, supaya ajal mendatangi kita. Ketika ajal mendatangi kita, apa? Yang terjadi adalah kita dalam ibadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Sembahlah, beribadahlah pada Allah sehingga kematian mendatangimu. Jadi ibadah itu jangan diartikan sujud saja. Semua amalan kita lakukan itu adalah ibadah, insyaallah. Lalu yang ke-9, ketahuilah bahwasanya kita adalah hamba Allah yang menjalankan segala yang diperintahkan Allah, bukan mengatur urusan yang bukan urusan kita. Jadi yang ke-9 ini adalah ketahui bahwa kita sebagai hamba Allah. Dan kalau hamba, apa itu hamba? Hamba abdi. Apakah kita rasanya apa? Wajah atau tidak merasa malu mengatakan diri kita hamba Allah? Hamba itu hakikatnya apa? Mengikut segala yang diperintahkan Tuhannya. Jadi kalau Allah perintahkan kita lakukan, lakukan. Allah perintahkan katakan jangan lakukan, jangan lakukan. Kalau kita melakukan yang diperintah Allah, lalu kemudian kita lakukan pula yang diperintah Allah, berarti kita bukan hamba yang sebenarnya. Hamba sebenarnya adalah yang melakukan segala perintah Allah dan menjauhkan diri dari apa yang Allah tidak. Lalu kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah ketahui bahwasanya engkau tiada mengetahui akan akhirat dari segala sesuatu.
dan tidak dapat memperkirakannya. Jadi apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita tidak tahu. Siapa yang tahu apakah esok masih hidup? Siapa yang tahu apakah kita selepas bangun dari hidup ini masih hidup? Tak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu, tetapi Allah Maha tahu. Karena Allah Maha tahu, serahkan semua yang kita tidak tahu kepada Allah yang Maha tahu. Jangan biarkan diri kita berada dalam merasa tahu terhadap segala sesuatu padahal kita tidak memiliki itu. Jadi artinya apa? Kalau kita memang tidak tahu bila ajal kita akan datang, maka siapkan diri untuk menjemput ajal itu. Bila kita tidak tahu nasib kita di akhirat nanti, maka dari sekarang buatlah nasib kita menjadi baik di akhirat. Dengan bagaimana? Dengan banyak melakukan amal ibadah. Sebab kitalah yang menentukan nasib kita, apakah baik tidak baiknya dari amalan kita sesuai di dunia. Ibda'i minal mulai dari sekarang. Lakukan apa yang mesti kita lakukan, tinggalkan apa yang Allah suruh untuk meninggalkannya. Allahu a'lam bishawab. Oke, kita punya masa 30 menit. Ya, silahkan, mungkin ada soal jawab, nanti akan kita berikan 10 menit saja jawab. Nanti akan ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh Waris. Untuk bagi yang mau meneruskan siklus berikutnya ke level 2, maka nanti silakan isi apa yang diberikan. Bagi yang tidak mau, masalah. Oke, silakan, ada soal? Jangan malu bertanya. Katanya malu bertanya sesat di jalan. Tapi kalau sudah paham jangan bertanya, menguji namanya. Kita ni di office, di pejabat, tadi selalu kami lah selalu macam ada makan-makan, selalu belanja makan. Tadi ada seorang kawan ni kan katanya, tapi Fatin, orang itu yang kena belanja tu ya, orang itu ada gaji kan? Kenapa mesti kamu belanja? Ia dah tahu keadaan pulang, dah saya mau beritahu orang itu keadaannya macam mana. Tadi tahu ia tak ibu, walaupun ia ada gaji bukannya setiap orang gajinya ribu-ribu ataupun setiap orang ada tanggungan. Jadi saya explain macam itulah, tapi ia ada gaji. Kenapa indah? Macam itulah. Nah, jadi cabaran berbuat baik itu banyak. Sederhana terlihatkan, kita belanja makanan untuk kawan-kawan kita, terlepas dia apakah dia punya gaji atau tidak, itu selesai. Yang penting niat kita adalah berbagi. Karena manusia itu terletak kebahagiaan, kehebatannya pada sharing. Kalau orang yang tidak mampu sharing dengan orang lain, berbagi pada orang lain, maka bukanlah manusia yang diinginkan Allah. Yang diinginkan Allah, yang dicintai Allah adalah manusia yang sentiasa melakukan perbuatan baik, walau kana qalilan walaupun sedikit. Sharing adalah satu manifestasi dari wujud keimanan. Lihat bagaimana sifat Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah ada uang yang menginap di rumahnya di sharing kepada orang lain. Tapi bukan artinya kita semua habiskan, tak. Artinya bahwa sesuatu itu mesti kita, kalau dalam 100 ringgit misalnya kita punya, itu ada hak orang dalam di sana. Mungkin boleh 1 ringgit di antara 100. Dan ingat, minggu lepas saya sudah katakan, lihatlah kemampuan kita membagi, bukan melihat kepada orang yang meminta pada kita. Dan jangan sekali-sekali keluarga, terutama yang dekatnya hampir kita, mungkin ibu bapak kita, jangan tunggu dia meminta baru kita bagi. Yang paling dicintai Allah adalah ketika kita membagi sesuatu kepada orang yang dia tidak minta seperti itu. Nah, ketika ada orang minta sesuatu, maka bagilah, jangan bagi sesuai, kita baru berbagi sesuai kemampuan kita memberi, bukan berapa jumlah orang itu minta.
Datang seorang pada kita, minta dia kepada kita untuk dibagi 1 ringgit. Kita bagi 1 ringgit padahal kita mampu membagi dia 10 ringgit. Itu berarti kita zalim. 10 ringgit, ini 2 ringgit. Tangan kita cuma ini. Apa? Tangan kita dua. Oh, 2. Ah, 10 ringgit. Ah. 10 kan? Ini berarti 5 plus 5. Kan 10. Dia buat. Baik boleh sah. Jangan lihat tangannya. Ah, tangan Nah, kita. lihat ucapannya. Ah, ucapannya. Jadi kemampuan kita membagi, bukan lihat dari orang yang minta berapa. Itu caranya. Maka jangan pedulikan orang lain berkata apa saja, biarkan saja. Beri saja. Selama kita semakin sering kita memberi, semakin lembut hati kita. Karena ada hubungan pada hati. Semakin kita kedekut, semakin keras hati kita. Dan orang kedekut itu adalah matinya sama setan. Sama setan. Karena dia kawannya setan. Baik, ada lagi? Tadi Ustaz ada beritahu pasal amalan-amalan yang salah satunya tadi yang kena kita highlight tadi pasal tahajud. Apa lagi amalan-amalan lain yang amalan harian yang boleh Ustaz nasihati yang patut diamalkan selain daripada tahajud tadi sembahyang sunat kan? Yang boleh berlipat ganda ya punya pahala. Kalau tidak silap minggu lepas saya sudah bagi juga mengapa Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu malaikat malu kepadanya. Ada 2 amalan besar beliau. Yang pertama adalah sedekah setiap hari. Setiap hari. Jadi sedekah ini sudah sederhana. Apapun yang mampu kita sedekahkan, sedekahkan. Yang paling minimum apa? Tabassumukan ala wajhi akhika senyum. Tapi jangan tak kita keluar sini senyum senyum. Tak ada orang senyum terus. Orang lihat kita apa? Sampai gerong. Senyum minimal. Tetapi paling rahasia lagi, sedekah yang paling rahasia apa? Doa. Doa kita untuk saudara yang tak terlihat itu adalah doa sedekah yang paling rahasia. Maka doa yang paling rahasia adalah apa? Allahumma firli liwalidayya wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum. Ini jangan lupa baca. Bayangkan kita bersedekah ke seluruh isi orang-orang muslim, baik yang sudah meninggal maupun yang hidup. Itu satu. Yang kedua, la tansa qira'atul Qur'an. Jangan lupa baca Quran. Walau kana ayatan wahidah. Sekalipun 1 ayat. Janganlah kita baca ayat satu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Baik lagi bismillah. Baca terus sama hari-hari. Nun. Itu termasuk yang dalam sembahyang maksud kita ya? Ya, dua. Kita baca. Maka nasihatnya Pak. Ibda hayataka bil Qur'an wakhtim hayataka bil Qur'an. Mulaikan hidupmu pagi hari dengan Al-Qur'an, akhiri pula malam hari dengan Al-Qur'an. Sebelum tidur baca Qur'an, ketika bangun pun baca Qur'an. Kita mulai apa? Ibda hayataka bi mobail wakhtim hayataka bi mobail. Bangun tidur dilihat mobilnya. Iya, boleh waktu sholat kubra. Alhamdulillah. Ya, memang puncaknya pintar sekali. Mudah-mudahan lurus ya. Jangan sampai dilihat, oh siapa mesej nih? Baca mesej, lupa berwudu, sembahyang belum berwudu. Malam hari jangan tak kemudian baca mobile terus sampai tertidur. Baca Quran. Jadi usahakan kalau mau tidur mobile off-kan, taruh di jauh. Nah, jangan sampai hampir kita tidur dengan mobile. Nanti bangun dengan mobile juga, mati pun dengan mobile.
Kalau matikan mobile, nanti anaknya ambilkan mobile yang ada radionya, ngaji di kuburan kita. Ya ngaji apa? Mobile. Yang masuk surga mobilenya. Masuk aja kita pukul. Oke, baik ya. Jadi itu 2 amal. Dua saja. Kenapa dua saja? Jangan Kan banyak. kita bagi. 2 diamalkan jauh lebih baik daripada 1000 yang dia diamalkan. Konsisten. Setelah mas. 2 dulu. Minggu lepas sudah kan? Ya sudah kita sambut tadi. Sudah sebut tadi. Oke. Cukup dulu. Nanti kalau kurang ikut lagi semester manapun berikutnya. Oke. Baik ada lagi? Tanya. Oh. Dengan sama? 5 sama 5 dan 6 ya. 5 ketahui bahwasanya semua yang ada di alam inilah adalah milik Allah, termasuk kita. Oke, lalu ke-6, ketahui bahwasanya engkau di hadapan Allah adalah tamu. Tetamu. Jadi tamu nanti kita di hadapan Allah. Jadi namanya tamu, ya dilayan. Kita tak payah mengurus, sibuk sekali pergi ke dapur, keluarga ini tak payah. Artinya kehidupan ini hidup dengan santai. Allah akan bagi, tapi artinya bukan berarti kita diperintahkan untuk tidak bekerja. Kerja wajib kita lakukan karena itu perintah Allah. Persoalan hasil itu Allah berikan. Oke, baik. Lanjut. Untuk anu saja sharing dan mohon tambah insya. Seringkalilah kita ahli agama ini menyampaikan kepada masyarakat salah satu di antara tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah ialah tidaklah dilakukan dengan ikhlas. Ya memang betullah. Setengah masyarakat yang lemah iman ini akan jadi modalnya untuk menangguhkan amal ibadah, menangguhkan taubat. Jadi bagaimana kita nak membuat pendekatan kepada masyarakat supaya masyarakat Islam ini, mungkin kita juga sendiri yang lemah, menunggu ikhlas bangun tengah malam baru kita nak bangun, menunggu ikhlas bertahajud baru kita bertahajud. Jadi akhirnya umat Islam itu ia akan hanyutlah, dibuai dengan kelalaian. Kenapa tak bertobat? Kenapa tak solat? Belum ikhlas. Allah terima ibadah yang ikhlas saja. Betul dia cakap. Akhirnya dia tak mahu buat ibadah sampai akhir hayatnya. Jadi penceramah ataupun agamawan ini perlulah juga menjelaskan di hujungnya itu. Ada satu hamba Allah, satu cerita dokter dan kawan-kawan yang lain. Ada seorang artis lah di negara jiran. Ini apa? Ini lelaki. Bisa atau bisa. Saya pun tak suka peristiwa ini, dokter lah. Tentang ikhlas inilah, cerita ikhlas. Dia dipenjara dalam penjara selama 5 tahun. Dia sewaktu di luar masuk penjara dia lalai terlibat dengan kes-kes perjalanan ibadah dan sebagainya. Akhirnya dia ditangkap, penjara dan termasuk disibak. Dan dalam penjara itu dia punya peraturan bagus sekali dan perlu dicontohi. Saya pun betul kan. Dalam penjara itu ada setiap waktu akan mereka akan solat. Jadi siapa tak solat dia punya syarat tak akan diberi makan. Siapa dia sembahyang dia boleh makan. Dia baru masuk penjara memang letak ikhlas ustaz dan kawan-kawan. Isunya ikhlas. Syaratnya mau tidak mahu nak saya ikhlas dan ikhlas saya kena sembahyang juga. Pasal nak makan. Akhirnya dia sebab solat dan ikhlas nak makan. Zahir dah
hakikatnya memang tak diterima Allah ibadahnya. Tapi di sebalik itu katanya lama-lama dia ikhlas sembahyang kerana ada perubahan-perubahan pada dirinya. Subhanallah, dan sejak dia khatam sebanyak 120 lebih kali khatam. Di dalam perjalanan gurunya adalah Al-Quran, guru Al-Qurannya guru yang bertatur tubuh badannya dalam penjara tersebut juga. Subhanallah. Jadi inilah yang kadang-kadang merusingkan masyarakat. Kalau kita penceramah ini mengatakan ikhlas itu perlu ikhlas betul-betul, baru nak solat, baru nak beribadah. Jadi kadang-kadang bagi orang yang salah memahami ikhlas ini, dia ingat sekarang mau ikhlas solat ibadah tak boleh paksa-paksa. Dalam Islam tak boleh ada paksaan. Kalau dipaksa tak ikhlas, apa jadi kita punya ibadah? Jadi mohonlah doktor pencerahan benda ini pada luas di mana-mana di kalangan masyarakat. Tunggu ikhlas, baru ibadah, baru puasa, solat dan sebagainya. Silakan. Oke, terima kasih. Menarik. Ikhlas itu sederhana. Coba tutup pintunya, dua-dua tutup pintu. Saya ingin masuk, apa salah buat? Tentu saya harus tutup pintu. Tidak boleh dibukakan. Lagi khusyuk di dalam. Terus saja. Kan bisikan pasti ada dibuka. Berapa kali pun kita ketuk pintu pasti nanti akan ada hasilnya. Analoginya sama. Analogi sama. Bahwa memang awal mula seorang itu di dalam menjalankan agamanya terkadang kita bebas. Mungkin banyak di antara kita terpaksa. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jangan salah pula. Imam Asy-Syafi'i pertama sekali tidak ikhlas belajar. Dia belajar karena ingin dapat uang dari ibunya. Setiap hari dia diberikan uang dari ibunya. Tapi syaratnya baru diberikan uang, sama dengan tadi yang makan ya. Syaratnya adalah dia mesti masukkan lagi ke tempat yang ibunya sudah taruhkan. Ibunya lebih pintar lagi, cerdas. Tempat dia taruhkan uang itu dilubangi di bawah. Jadi ditaruh Imam Syafi'i ini, lalu kemudian nanti diambil lagi ibunya. Setiap hari dibagi. Jadi terakhir setelah 10 tahun dia belajar, uang yang dibagi pertama itulah sampai terakhir. Apa kata Imam Syafi'i? Dulu aku belajar di ajril nubuwah wal ana. Dulu aku belajar karena untuk uang. Sekarang ini uang itu datang saya. Jadi keikhlasan itu memang dibentuk, diciptakan, bukan saya belum ikhlas tak mau sembahyang, belum sembahyang. Saya belum ikhlas tidak mau melakukan ini. Bahkan nanti dalam kitab ini dikatakan jangan menjadi alasanmu karena tidak mampu khusyuk, sama ya, tidak mampu khusyuk lalu tidak mau sembahyang. Jangan jadi alasanmu karena tidak mampu khusyuk lalu tidak beribadah. Nah, lakukan saja, walaupun kamu tidak khusyuk, lakukan, insya Allah pada akhirnya kita khusyuk. Dan kalau yang rajin beribadah agak payah khusyuk, payah ikhlas, bagaimana mereka yang tidak ibadah? Kan itu yang perlu dipikirkan. Anda katakan tidak akan ibadah kalau tidak ikhlas, benar, hujahnya terus. Tapi apakah dapat kita akan ikhlas sampai kita akan lakukan ini? Tak. Maka lakukan terus, walaupun tidak ikhlas, pada akhirnya nanti keikhlasan itu akan datang, Allah akan bantu kita. Sama dengan orang ketuk pintu, terus saja pasti dibuka pintu. Maka dikatakan oleh Syekh Tajuddin bin Abdul Aziz saya akan lagi dalam kitab ini, man daqqal baba laja. Orang yang terus menerus mengetuk pintu, pastilah Allah akan bukakan pintu rahmatnya. Walaupun awalnya kita memang tidak ikhlas, bangun malam payah rasanya, paksa dia. Maka jangan sampai hilang. Allahumma ini paksahu. Paksa diri kita melakukan. Ini kan kadang Allah sudah bangunkan kita dengan cara Allah. Apa caranya Allah? Caranya Allah berikan keinginan kita ke tandas. Malam hari kita pergi ke tandas, selepas dari tandas kita keluar pula, pergi tidur lagi. Coba kita sudah pegang air, kenapa tidak mengambil air sembahyang?
Memang payah, tapi paksa. Sebab kalau ibadah tidak dipaksain payah. Nah, sama dengan ikhlas tadi ya. Jadi memang analogi yang luar biasa. Ikhlas itu ketuk saja terus sampai khusyuk. Pada akhirnya kita akan khusyuk. Coba awalnya, saya kira awalnya dulu datang mengaji kitab terus ya sudahlah ikut-ikut saja. Sekarang semakin cinta kan, semakin suka, semakin senang, maka akhirnya semua ikut dalam level 2. Ya kan lihat nih, yang senang, yang suka kitab terus. Kalau terus ke level 2 berarti suka, kalau tidak berarti tidak suka. Allah alam bisawab, itu dari mulut ya. Baik, sudah cukup, mungkin silakan Wais untuk membagikan apa yang perlu dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir nanti kita katanya mau gambar bersama. Dan saya akan berikan nasihat terakhir kalau mau, kalau tidak pada. Mau. Jangan lupa Ustaz. Apa mulai? Lakukan terbaik. Tapi dia senyum. Macam mana tu? Bila mengantar ni Kita lah. macam ni kan. Kami semua baca lagi tu. Kami lagi semua baca tu. InsyaAllah. Kemudian Ntar awal ni Mas. Awal lagi. tapi ada umur tau orang ni. Maaf. Ustaz suruh. Tempatan tu orang sudah tahu umur.